menerima kami berlima untuk bisa berdiskusi dan sharing ilmu dengan panjenengan. Nah, hari ini berkaitan dengan tugas dari CGP, kami mohon untuk berkenan menjawab pertanyaan dari kami seputar bagaimana cara mengambil keputusan dengan bijak. Kita mulai saja ya, saudara. Selama ini saudara Jule ketika di sekolah pasti banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus yang terjadi, apakah itu termasuk dilema etika atau itu termasuk bujukan moral? Oke, terima kasih Ustazah Rina atas pertanyaannya. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tentunya saya tidak sendirian karena tidak setiap hari dan tidak setiap saat saya akan bisa terjun ke kelas-kelas. Jadi tidak semua informasi yang terjadi di kelas itu bisa saya ketahui secara langsung. Jadi untuk mengetahui dan mengidentifikasinya saya harus membuat tim. Jadi saya memiliki tim yang nanti akan membantu saya menginformasikan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing kelas. Tim itu bisa terdiri dari manajemen dan bisa terdiri dari wali kelas. Tentunya saya akan meminta laporan secara berkala apa saja yang terjadi di kelas-kelas selama ini. Nah, dari laporan-laporan yang diberikan kepada saya itu, baru saya akan mengetahui, oh di kelas ini butuh penanganan seperti ini. Ketika kasusnya memang sangat membutuhkan penanganan segera, maka tim yang saya bentuk akan melaporkan ke saya sesegera mungkin juga. Tetapi ketika kasusnya memang bisa diselesaikan secara bertahap, maka bisa jadi tim itu melaporkan dulu, bisa jadi tim itu melakukan penyelesaian dulu, baru hasilnya dilaporkan kepada saya. Berarti ketika panjenengan memutuskan sesuatu akan membentuk tim untuk mencari informasi, kemudian meminta laporan secara berkala, kemudian akan melihat urgennya dari kasus tersebut sehingga ada kerjasama tim. Kalau memang harus urgen diselesaikan saat itu juga, kalau pendek mungkin jenengan akan menanganinya sendiri. Terus misalnya Ustazah Jule ada suatu kasus ternyata melibatkan nilai kebajikan yang sama-sama benar. Jadi antara kepentingan yang benar melawan kepentingan yang benar, itu tindakan yang harus diambil atau langkah-langkahnya? Oke. Ketika etika moral, tata etika, dilema etika itu berkaitan dengan guru yang berkaitan dengan pembelajaran dengan siswa, maka penyelesaiannya harus langsung, tidak bisa ditunda-tunda. Misalnya berkaitan dengan pembelajaran, maka tidak ada kata tunda, harus langsung diselesaikan. Tetapi ketika berkaitan dengan kasuistis yang melibatkan wali murid, maka kita butuh duduk bersama dulu, tidak bisa langsung memutuskan di waktu yang sama. Karena ketika melibatkan orang lain, banyak hal yang harus kita timbang-timbang dulu dalam menyelesaikan. Tapi jika memang meskipun itu melibatkan wali murid, tapi memang urgent dan harus diselesaikan, maka saya harus dan wajib menyelesaikan di saat itu juga. Tetapi ketika masih bisa dipending dan bisa dicari solusinya dengan berkomunikasi dengan banyak pihak, maka kita cari waktu yang pas untuk menyelesaikan. Lanjut langsung Usmi. Dari kasus-kasus yang selama ini muncul, nah bagaimana jenengan itu mengambil langkah-langkah atau prosedur yang jenengan biasa gunakan selama ini? Oke, kalau di SD Bina Anak Soleh dalam menyelesaikan kasus itu sudah sangat terjadwal dan sudah sangat ada tingkatannya. Jadi ketika ada kasus di kelas yang berkaitan dengan
siswa ataupun orang tua ataupun guru, maka tingkatannya adalah di wali kelas dulu. Ketika wali kelas belum mampu menyelesaikan, maka akan lanjut ke bimbingan konseling yang dimiliki SDBAS. Ketika bimbingan konseling belum bisa menyelesaikan, maka akan masuk ke ranah kesiswaan. Setelah kesiswaan belum bisa menyelesaikan juga, baru nyampe ke kepala sekolah. Bukan berarti kita mending masalah, bukan, tetapi ketika memang masalah itu sudah bisa diselesaikan di tingkat wali kelas, maka kepala sekolah tidak perlu cawe-cawe terlalu jauh. Cukup semua yang terlibat itu melaporkan ke saya. Tapi ketika wali murid kasusnya misalkan tidak terima dan lain sebagainya, dan ini harus dibawa sampai ke atas, maka saya siap untuk ikut andil menyelesaikan. Ya, jadi berdasarkan kasusnya usia. Jadi kalau misalnya di wali kelas sudah bisa diatasi, berarti tidak perlu ke BK, tidak perlu ke siswaan, tapi hanya cukup tahu laporan saja. Nah, kemudian untuk hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi, karena dengan komunikasi tidak ada satupun masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dilema etika ketika yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, insya Allah pasti semuanya bisa terselesaikan. Jadi intinya adalah di komunikasi yang baik antar semua warga di SD Binaan Nasrul. Jadi intinya komunikasi semua pihak yang terlibat di sekolah ini, ya Ustaz. Ya Ustaz, saya lanjutkan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika menurut? Sebenarnya kalau tantangan yang sangat itu tidak ada, karena bagi saya setiap masalah pasti ada solusinya. Tetapi tantangannya akan lebih ketika itu melibatkan orang luar. Tetapi kalau kasusnya hanya masih sekitar warga sekolah, insya Allah dengan komunikasi pasti ada solusi. Tetapi ketika kasusnya melibatkan wali murid misalkan, ataupun wali murid dengan wali murid di luar wali murid, rantainya sangat panjang lah, itu butuh waktu untuk menyelesaikan, butuh kesabaran untuk menimbang di sana sini. Komunikasi yang dijalin juga tidak semudah ketika kasus itu hanya seputar warga sekolah. Jadi yang kalau dikatakan berat itu ketika melibatkan selain warga sekolah yang ada di SDBAS, artinya melibatkan orang tua wali murid ataupun di luar wali murid. Jadi terus menyambung dari pertanyaan yang disampaikan Ustazah Maria tadi, berarti untuk sudah jeli dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan dilema ini tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan, ataukah katakanlah kasus itu Ustazah Juli merasa bisa diselesaikan, ataukah apakah itu langsung diselesaikan langsung di tempat, ataukah ada jadwal khusus? Nah, kaitannya dengan itu juga apakah ada bentuk atau prosedur yang Ustazah jalankan? Oke. Semua kembali lagi ke tingkatan kasusnya. Jika memang kasusnya bisa diselesaikan di waktu yang sama, karena memang sangat urgent, ya kita akan selesaikan di waktu yang sama. Tetapi ketika kasus itu membutuhkan pertimbangan banyak dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, maka saya akan membuat penjadwalan. Nah, penjadwalan itu juga tidak melibatkan saya sendiri biasanya, tetapi melibatkan tim yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi dari mana dulu kasus ini akan diurai, kemudian komunikasi yang dilakukan harus kemana dulu, itu akan ada jadwal-jadwal yang saya buat. Berarti intinya juga tergantung pada kasusnya ya Mas ya. Selama itu masih bisa diselesaikan secara langsung, secara langsung, tapi jika memang perlu ada kolaborasi juga dari yang lain, juga itu nanti akan menentukan jadwal. Tadi jenengan menyebutkan ada beberapa tim, baik itu wali kelas ataupun tim manajemen yang membantu panjenengan untuk pengambilan keputusan. Barangkali ada faktor lain atau ada seseorang yang lain yang membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika. Kalau yang dimaksud orang lain itu di luar warga sekolah, insya Allah tidak ada.
karena kasus sekolah semuanya penyelesaiannya melibatkan warga sekolah. Tetapi kalau yang dimaksud orang lain itu selain wali kelas dan manajemen pasti ada, karena kita di SDBUS itu punya tim BK. Nah, BK itu bisa merambah ke semua kasus yang nanti yang kemungkinan terjadi di SDBUS. Meskipun saya punya tim di wali kelas dan di manajemen, di BK pun bisa masuk ke tim yang tidak resmi saya buat, karena BK di SDBUS itu berkewajiban membantu penyelesaian seluruh masalah yang terjadi di SD Binaan. Oke, terus dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik ketika panjenengan bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi? 1, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan komunikasi menjadi inti dari penyelesaian semua masalah yang ada. Jika komunikasi bisa berjalan dengan baik, insya Allah semua masalah yang ada sebesar apapun pasti akan terselesaikan. Tapi kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, ya, sebesar apapun usaha kita pasti akan mentok, karena intinya ada di komunikasi. Kerjasama, komunikasi, nah, itu yang ada menjadi ruh dari penyelesaian masalah yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah Jule telah menyempatkan waktu buat kami wawancara. Alhamdulillah, wawancara untuk penyelesaian kasus dilema etika, banyak sekali pembelajaran yang bisa kami ambil, yaitu yang pertama, tidak ada suatu masalah yang tidak ada solusinya. Yang kedua, komunikasi memang yang paling utama, karena dengan komunikasi insya Allah semua bisa teratasi. Dari kami berlima mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hadapan jenengan. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.